Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu alal mabuthi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian rutin kita mengkaji Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Quran. Kaidah-kaidah dalam Al-Quran atau kaidah-kaidah dalam memahami tafsir Al-Quran. Sekarang kita berada pada kaidah yang ke-50. Qala Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala al-qaidatul khamsun. Kaidah berikutnya yang ke-50. Kata beliau, ayatul rasuli hiyallati yubdihal bari wa yabtadiha. Wa amma ma abdahul mukadzibun wa amma ma abdahul mukadzibuna lah wa qatarahuhu falaysat ayah wa innama hiya ta'annutatun wa ta'jizatun. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ayat-ayat untuk Rasul biasa kita kenal dengan mu'jizah atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terjadi kepada para rasul, baik itu pertolongan ya atau hal-hal yang keluar dari kebiasaan. Jadi semua ayat-ayat yang diperlihatkan kepada para orang-orang yang mendustakan para rasul, bahkan yang beriman kepada para rasul, itu adalah apa-apa yang Allah nampakkan, yubdihal bari au yabtadiha, apa-apa yang Allah keluarkan, ya, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala nampakkan kepada manusia. Wa amma ma abdahul mukadzibuna lah, adapun yang dilakukan oleh orang-orang yang mendustakan rasul, waqtarahuhu, yang mereka kritikkan, maka itu bukan ayat, tapi itu hanya itu melainkan apa? Ta'annutat, perkara-perkara yang memberatkan para rasul, ya, atau hanya kritikan-kritikan untuk mereka. Jadi Syekh As-Sa'di di sini menjelaskan bahwa ayat itu ada dua. Ada yang Allah Subhanahu wa taala langsung nampakkan kepada manusia, langsung nampakkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga ayat-ayat Allah yang Allah nampakkan kepada para rasul tapi diminta oleh para pendusta-pendustanya, orang-orang yang mendustakan para rasul. Dan itu banyak ya dalam Al-Quran. Kaumnya para rasul mengatakan, kami tidak beriman kepadamu wahai Muhammad sampai kami melihat ini. Ada lagi yang mengatakan kepada Nabi Isa atau Nabi Musa, kami tidak beriman kepadamu sampai kami melihat ini. Maka Allah nampakkan. Dan permintaan mereka itu, para orang-orang yang mendustakan rasul ini, kadang Allah nampakkan, kadang Allah tidak kabulkan. Paham? Tapi bukan ketika Allah tidak kabulkan permintaan mereka, paham? Bukan ketika Allah tidak kabulkan permintaan orang-orang yang mendustakan rasul ini, bahwa kami akan beriman kepadamu kalau kami lihat ini. Kami akan beriman kepadamu kalau ketika kami melihat hal ini. Kadang Allah nampakkan itu dan kadang Allah tidak nampakkan, sesuai dengan hikmah Allah. Tapi ingat, bukan berarti ketika Allah tidak nampakkan apa yang mereka minta, bukan berarti dia bukan rasul, bukan berarti dia ini bukan orang yang jujur, bukan berarti rasul ini tidak ditolong oleh Allah, tidak. Alhamdulillah. Jelas ya? Sesuai dengan hikmah Allah. Kenapa? Karena nanti akan ada ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Dinampakkan juga kepada mereka, mereka tidak beriman. Sama saja. Walaupun dinampakkan kepada mereka semua ayat, semua tanda. Paham ya? Nah, ini yang Syekh inginkan di sini. Jadi kalimatnya Syekh harus
eh, disebutkan secara pemahaman kebalikan, baru kita faham apa yang Syekh inginkan. Hanya Syekh bahasakan bahasa yang ringkas jadi seakan-akan ya untuk dipahami. Jadi itu yang beliau inginkan ya, bahwa adapun yang diminta oleh al-mukadzibun adalah orang-orang yang mendustakan Rasul itu ya hanya ta'annud untuk memberat-beratkan saja. Padahal mereka sudah punya kesimpulan, kami tidak akan beriman. Ya, hanya meminta kami beriman kalau kami melihat ini, melihat itu cuma alasan saja. Ya, padahal mereka sudah memang memiliki niat untuk tidak beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan itu banyak dalam Al-Quran. Nah ini yang Syekh ingin tegaskan di sini. Wa bihadza yu'raful farqu bainaha wa bainal ayat. Kata beliau, di sinilah diketahui perbedaan antara hal tersebut dengan ayat. Padahal ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada mereka apa yang mereka minta, itu juga ayat. Tapi pemahaman kebalikannya bahwa ya, bukan ketika Allah tidak nampakkan bukan berarti Rasul ini pendusta. Paham ya? Jadi secara umum ayat ada dua. Ada yang Allah nampakkan langsung tanpa diminta oleh umatnya. Ada yang ayat tetapi setelah diminta. Seperti Nabi SAW ketika didustakan mereka mengatakan ini, Allah nampakkan, Nabi belah bulan dengan jarinya, ya kan? Sampai turun ayat iqtarabati sa'atu wa syaqqal qamar. Itu kan ada kisahnya, mereka minta. Coba orang nampakkan Nabi Muhammad kalau kamu jujur. Ternyata Allah kabulkan. Nabi menunjuk bulan dengan jarinya terbelah. Ya. Sampai Syekh Mukbil rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Min Dalail Nubuwah, hadis yang sahih tentang bukti-bukti kenabian. Disebutkan hadis yang ya bulan terbelah. Hadis yang sahih. Itu kan Allah nampakkan setelah diminta. Apakah mereka beriman juga? Tetap juga tidak beriman. Itu ayat juga namanya. Paham ya? Ayat juga namanya. Ya. Hanya melalui ta'annud, melalui ya permintaan-permintaan untuk memberat-beratkan Nabi SAW. Intinya semua itu ayat. Apa yang Allah nampakkan itu ayat. Ya. Wahiyal barahinul adi wal adillah ala sidqir rasul wa ghairihi minar rusul. Ayat ini adalah yang dibahasakan dengan ayat adalah bukti-bukti. Paham? Barahin, bukti nyata. Ya. Atas jujurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan selainnya dari para rasul. Ya, ucapan kaumnya Nabi Isa dalam surah Al-Maidah di akhirnya, ya kan? Wahai Isa, mintakan kepada Rabbmu, bisakah ya diturunkan kepada kami hidangan di atas meja? Nah, ini dinamakan surah Al-Maidah. Hidangan. Ya kan? Mereka minta itu. Hidangan di atas meja. Ya. Kata beliau, wa ala sidqi kulli khabarin akhbarallahu bih. Ayat itu adalah hal yang menunjukkan atas kejujuran, kebenaran semua khabar yang Allah Subhanahu wa taala ya khabarkan melalui para rasul. Wa annaha al-adillatul wal barahinul lati yalzamu min fahmiha ala wajhiha sidqu ma dallat alaihi wa yaqinuhu. Baik. Kata beliau, ayat itu adalah bukti-bukti nyata, ya, dalil-dalil atau bukti yang mengharuskan dengan memahami hal tersebut, ya, melihat dengan seksama, menunjukkan atas kejujuran, ya, dan keyakinan bahwa apa yang dibawa oleh para rasul itu bukti, itu hikmah ya. Ya. Orang yang beriman dengan Rasul itu semakin kuat imannya setelah melihat bukti. Orang yang belum beriman ya akan beriman dengannya ketika dia melihat dengan jujur, melihat dengan insaf, menilai dengan adil. Adapun orang-orang yang memang sama sekali tidak mau beriman walaupun diperlihatkan semua ayat. Paham ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya kadang Allah perlihatkan, kadang tidak. Mereka minta tidak diperlihatkan. Tidak dinampakkan. Ya.
Wa bihadzal ma'na ma arsalallahu min rasulin illa a'tahu minal ayat ma ala mithlihi amanal basyaru. Oleh karena ini ya makna pembahasan ini, apa yang Allah ya utus, apa yang Allah kirim ya, apa yang Allah utus dari para rasul, kecuali Allah berikan ya, tidaklah Allah utus para rasul kecuali Allah berikan kepadanya tanda. Ya kan? Ada semua itu tandanya. Nabi Soleh dengan ontanya, Nabi Nuh dengan perahunya, ya kan? Ya. Nabi Hud ya ketika Allah siksa kaumnya yang menentangnya, itu kan tanda. Ya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, ya. Jadi tidaklah Allah utus rasul ya, kecuali Allah berikan padanya tanda. Bukti kenabian, bukti kerasulan. Ya, yang semisalnya yang dilihat oleh manusia. Wa amma ma atallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, adapun yang Allah datangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal ayat fahiya la tuhaddu wa la tu'addu min kathratiha. Khusus untuk Nabi, kata beliau, khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ayatnya banyak sekali, tidak bisa dihitung. Paham? Tidak bisa dihitung. Ya, saking banyaknya. Ya. Wa quwwatiha, saking kuatnya. Ya. Wa wuduhiha, saking jelasnya. Walillahil hamd, segala puji hanya untuk Allah. Falam yabqa li ahadin minan nasi ba'daha udhrun, masyaallah, yang tidak akan tersisa satu alasan pun untuk manusia setelah tanda itu. Tidak ada satu alasan untuk tidak beriman. Ya. Taib. Padahal sebenarnya kalau untuk dikatakan udzur walaupun tidak ada tanda. Ya kan? Allah mengatakan wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Kami tidak akan menyiksa sampai kami utus seorang rasul. Berarti dengan diutusnya rasul itu ada tanda atau tidak? Hah? Sudah tegak hujjah kan begitu? Tidak ada alasan di depan Allah pada hari kiamat kenapa kamu tidak beriman? Saya tidak tahu, tidak ada rasul diutus. Ada rasul diutus. Allah tidak katakan kami tidak menyiksa kalian sampai kami perlihatkan tanda kepada kalian, tidak. Paham ya? Diutusnya rasul saja, ada tandanya atau tidak, ada mujizatnya atau tidak, itu sudah hujjah di depan Allah, tegak. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak beriman, karena kita sudah hidup di zaman kerasulan, zaman kenabian, yaitu ada rasul yang diutus. Kecuali kalau kita hidup di zaman fatrah, iya ada alasan. Ada orang hidup di zaman fase di mana Allah tidak mengutus rasul, ditanya kenapa kamu tidak beriman kepada Allah, tidak ada rasul, itu hujjah, ada alasannya. Nah, ya? Dan ini disebutkan dalam hadis, ada 3 orang nanti yang ditanya dia punya udzur. Orang yang gila, orang yang hidup di zaman fatrah, ya, dan orang yang bisu dan tuli. Nah, ya? Baik. Ditanya oleh Allah pada hari kiamat, mereka di Al-A'raf, di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau jawabannya benar, mereka masuk ke dalam surga. Kalau ini ya ada alasan, karena hidup di zaman fatrah, masa yang tidak adanya rasul diutus. Tapi kalau hidup ya sudah ada rasul yang diutus, maka tidak ada alasan. Ada mukjizat yang dinampakkan, ada tanda yang dinampakkan atau tidak ada. Paham ya? Ya. Apalagi kalau memang mukjizatnya, tanda, bukti nyata bahwa dia seorang rasul yang Allah nampakkan itu banyak, semakin tidak ada alasan. Dan itulah yang ada pada ya umat Nabi Muhammad SAW, betapa banyak mukjizat yang Allah perlihatkan. Ya, kalau Firaun diperlihatkan dalam Al-Quran disebutkan, ya, walaqad ataina 9 ayat, 9 tanda yang Firaun, ya, yang Allah perlihatkan kepada Firaun dari Nabi Musa alaihissalam, yang Allah nampakkan kepada Nabi Musa. Ya, adapun Nabi kita Muhammad SAW tidak nampak, tidak ya bisa dihitung. Berapa kali peperangan Allah turunkan malaikat, diutus, itu kan tanda semua. Jumlahnya sedikit mengalahkan jumlah yang banyak, itu kan tanda.
Ya kan, akan pertolongan Allah. Kalau dilihat di atas kertas tidak masuk akal. 3.000 melawan lebih dari itu. Banyak sekali. Melawan yang jumlah yang sedikit. Ya kan, tapi menang. Ya. Ribuan mereka orang-orang musyrikin Quraisy. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan wa arsalna, ya, kami utus kepada kalian junudan lam tarauha, pasukan-pasukan yang kalian tidak lihat, itu malaikat. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa'ulima bidzalika anna iktirahal mukadzibina li ayatin yu'ayyinunaha laysat min hadzal qabil. Dari sinilah diketahui bahwa apa yang mereka kritikkan, apa yang mereka minta kepada para rasul untuk dinampakkan, ya, itu bukan ayat. Maksudnya bukan ayat. Ketika Allah tidak menampakkannya, bukan berarti rasul ini bohong, bukan berarti dia pendusta, atau bukan berarti dia bukan rasul. Adapun ketika misalnya orang-orang yang mendustakan rasul meminta, tiba-tiba diperlihatkan, itu ayat. Kita sepakat itu ayat. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Sa'di rahimahullah. Tapi maksudnya tidak ada pemahaman kebalikannya di sana, bahwa ketika mereka meminta, ya, nampakkan kalau kamu jujur, perlihatkan kalau kamu jujur, kami ingin melihat ini, kami ingin melihat itu, diperlihatkan, itu ayat. Dan ketika tidak diperlihatkan, ya, Allah tidak menggubris permintaan mereka, bukan berarti rasul ini bohong. Paham ya? Kenapa? Karena permintaan mereka Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa percuma, diperlihatkan tidak ada maslahat, diperlihatkan juga kepada mereka tidak ada kebaikan, mereka tidak akan beriman. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tahu apa isi hati mereka. Baik. Wa inna ma maqsuduhum bihadza annahum wattanu anfusahum ala dinihim al-batin. Kenapa? Karena maksud mereka meminta, ya, nampakkan kepada kami kalau kamu benar. Perlihatkan kepada kami. Atau kadang mereka mengatakan kami mau beriman kalau kami lihat ini. Kalau kami lihat ini. Kata beliau rahimahullah, maksud mereka seperti itu hanya untuk memantapkan diri mereka di atas agama mereka yang batil. Maksudnya apa? Alasan saja, kan begitu. Padahal mereka yakin bahwa agama mereka yang benar. Mereka yakin tidak akan ikut kepada Nabi Muhammad. Wa inna maqsuduhum, ya, bihadza annahum wattanu, untuk memantapkan diri mereka. Wa adamu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak mau mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma da'ahum ilal iman, ketika, ya, Nabi sallallahu mengajak mereka kepada iman, wa arahum syawahidal ayat, dan Allah perlihatkan, nampakkan kepada mereka, ya, bukti-bukti yang kuat akan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukti nyata, syawahid. Wa aradu ayyubarriru ma hum alaihi indal agmar was sufaha biqaulihim. Ya. Mereka ingin, ya, yubarriru ma hum alaihi. Mereka ingin mencari-cari pembenaran akan apa yang mereka berada di atasnya. Di sisi orang-orang bodoh. Maksudnya supaya orang-orang yang bodoh dari mereka tetap tidak percaya kepada Nabi ini, tetap percaya kepada mereka, ya. Maka di sana mereka meminta, kami, ya, mau melihat ini, paham? Mau melihat ini, ya, supaya kaum-kaumnya tetap percaya kepada mereka, seperti persis ucap Firaun, supaya dia tidak ditinggalkan, ya, ya, supaya dia tetap dipercaya, ya. Maka diucapkan kepada kaumnya, ya, ingin melihat tanda ini kepada Rasul. Ya. Kami kata beliau di sini, mereka mengatakan, datangkan kepada kami satu tanda ini, tanda itu, ya, in kunta shadiqan, kalau kamu jujur. Kan begitu, ya, biasa. Para pendusta seperti itu senjatanya.
ya, ingin menjatuhkan para rasul, ingin memberat-beratkannya sehingga yang mereka inginkan ketika para rasul itu tidak mampu mendatangkannya, ya, maka orang-orang ya tidak mengikutinya. Dia akan mengatakan kepada, tuh, lihat, dia bohong. Buktinya tidak ada. Kan begitu. Itu yang mereka inginkan, ya. Wa in lam ya'ti bidzalika fala nusaddiquk. Tapi kalau kamu tidak bisa mendatangkan, kami tidak akan membenarkanmu. Kami tidak akan mengimanimu. Ini ucapan mereka. Padahal pas datang tanda itu diperlihatkan oleh Allah, tetap juga tidak beriman. Nampaklah kebohongannya. Ya, fahadhi tariqatun la yartadiha adna mansaf. Maka metode ini tidak akan pernah diterima oleh orang-orang yang masih punya, ya, insaf dalam menilai, masih punya akal yang sehat, masih adil dalam menilai, tidak akan pernah. Paham, ya? Walihada yukhbiru ta'ala annahu law ajabahum ila ma talabu. Oleh karena itu Allah mengkhabarkan dalam Al-Qur'an di berbagai ayat, kalau Allah kabulkan permintaan mereka. Paham? Kalau Allah kabulkan permintaan mereka meminta bukti, ya, lam yu'minu, tetap juga tidak beriman. Allah tahu. Paham? Beda ketika Nabi Ibrahim meminta ayat. Iya kan? Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, nampakkan kepadaku, perlihatkan bukti kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah balik tanya dulu. Qala alam tu'min? Kamu belum percaya? Kamu belum beriman? Bala, kata Ibrahim, tidak. Saya sudah beriman kepadamu. Saya sudah yakin. Walakin litma'inna qalbi, akan tetapi hanya untuk meyakinkan aku semakin besar keimananku. Nampakkan, dinampakkan. Beda dengan mereka. Mereka memang tidak mau beriman, hanya untuk menjatuhkan Rasul, memberat-beratkan saja supaya kaum mereka tetap mempercayainya dan seterusnya. Beda, ya. Dua-duanya meminta. Ibrahim meminta, mereka orang mendustakan Rasul meminta juga, tapi beda tujuannya. Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk lebih membesarkan keimanannya supaya naik ke tahap ainul yakin. Paham? Karena keyakinan kan artinya, ya, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Kita tentang neraka dan surga sekarang baru ilmu yakin. Yakin tapi masih dalam tahap ilmu yang yakin bahwa itu ada. Kapan naik ke tingkatan selanjutnya? Melihat surga. Oh, tambah yakin. Naik kepada ainul yakin. Kapan naik lagi keyakinan itu? Ketika kita masuk ke dalamnya, merasakan itu kenikmatan surga, baru hakul yakin. Paham kan? Nah, Ibrahim alaihissalam meminta untuk menambah keimanannya supaya ainul yakin. Oh iya, tambah yakin karena dia melihat dengan kepalanya sendiri. Makanya Allah kabulkan. Ya. Allah perintahkan untuk mengambil burung, kemudian mencincang-cincangnya, mencabik-cabik burung itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala kembalikan dengan semula, dengan segera. Ya'tina kasa'ya. Tiba-tiba burung itu kembali sempurna di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Semakin besar keyakinannya. Ya, semakin besar keyakinannya. Baik. Kata beliau, mereka tidak akan beriman walaupun dikabulkan. Li'annahum wattanu anfusahum 'ala ridha bidinim, sebab yang mereka inginkan dari permintaan itu adalah untuk memantapkan diri mereka, ya, di atas keridhaan agama mereka. Tidak bisa. Wa araful haqqa wa rafadhuh, sebab mereka sudah mengetahui kebenaran dan mereka menolaknya. Kedua, wa aidan juga kata beliau, fa hadza min jahlihim fil hali wal ma'al. Ini menunjukkan akan kebodohan mereka tentang, ya, al-hal, itu tentang kerasulan, tentang kenabian, ya, dan al-ma'al, akhir sesuatu, ya. Kalau kami dustakan ini apa hasilnya? Kalau kami mengimani Rasulin apa nanti hasilnya? Mereka tidak tahu. Ya, tidak tahu keutamaan, ya, janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, mereka, ya, dustakan. Ammal halu fa inha hadhil ayatil lati tuqtarahu wa tu'ayyanu jaratil adatu annal muqtarihina laha lam yakun qasduhum al-haq. Dan sebab ayat-ayat yang mereka minta, ya, yang mereka
eh, ingin diperlihatkan, ya, sudah berjalan kebiasaan dari awal Rasul yang diutus Nabi Nuh alaihissalam, ya, apa-apa yang mereka minta kepada para rasul, ya, itu maksudnya bukan kebenaran. Paham? Maksud dalam meminta hal tersebut bukan kebenaran sama sekali. Itu sudah berjalan kebiasaan, sudah seperti itu, bukan cuma untuk kaumnya Nabi Muhammad SAW saja, orang-orang Quraisy yang menentang, bukan. Dari awal Rasul diutus Nabi Nuh alaihissalam seperti itu juga. Paham ya? Dan Rasul-Rasul setelahnya, Nabi Syuaib, Nabi Saleh, Nabi Hud, dan seterusnya. Semuanya ada permintaannya. Tapi Allah dengan hikmahnya, kadang Allah nampakkan, seperti Nabi Saleh misalnya, mereka meminta, tiba-tiba diberikan onta dari batu, kan begitu. Ya, kadang Allah nampakkan, kadang tidak. Paham ya? Baik. Fa idza ja'at wa lam yu'minu ujilu bil uqubah al hadirah. Lihat. Maka ketika datang ayat-ayat itu, Allah nampakkan, Allah kabulkan, ya, mereka tidak beriman, maka di sanalah Allah bersegerakan hukuman di waktu hadirah, di waktu sekarang, sebelum akhirat. Makanya dalam Al-Quran, coba kalau kita baca-baca ayat, ya kan, ketika mereka meminta ayat, meminta bukti, meminta, ya, bukti nyata, Allah perlihatkan, mereka tidak beriman, itu biasanya langsung turun azab. Ya kan? Dalam Al-Quran. Itu yang saya jelaskan. Ya. Tiba-tiba turun azab. Siksaan Allah. Allah kirim angin dengan batu. Ya kan? Allah siksa mereka. Baik. Itu menjelaskan bahwa, menerangkan bahwa permintaan mereka itu bukan kebenaran yang mereka inginkan. Wa ammal ma'al, adapun al-ma'al yang di akhirat, fa innahum jazamu jazman la turaddidu fihi anna idza ja'at amanu wa saddaqu wa hadza, ya, qalbun lil haqa'iq wa ikhbarun bi ghairi alladhi fi qulubihim falau ja'atuhum lam yu'minu illa an yasha Allahu ta'ala. Ya, mereka sudah memastikan, tidak akan pernah ragu lagi, pasti dalam hatinya kami akan ikut, ya. Mereka katakan kami akan beriman kalau datang kepada kami ayat. Kata beliau, ini justru membalikkan hakikat, memutarbalikkan fakta. Jelas ya? Ya, ini bukan kebenaran yang mereka inginkan. Ya, ini pengkhabaran bukan dari dalam hati mereka. Mereka mengatakan dengan lisannya kami akan beriman kalau kami lihat, ternyata tidak. Paham ya? Ya. Walaupun datang kepada mereka seluruh ayat, mereka tidak akan pernah beriman kecuali yang Allah kehendaki. Wa hadza naw'u dzakarahu Allah fi kitabi 'anil mukadzibina fi ayatin katsira. Ya, fi ayatin katsiratin jiddan. Ini banyak dalam Al-Qur'an. Ya, banyak sekali dalam Al-Qur'an tentang permintaan-permintaan mereka. Di antaranya dalam surah Al-Isra ayat 90, bisa dibuka mungkin dalam mushaf. Kata Allah apa? Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yambu'a. Nah, ini kepada Nabi Muhammad, ya. Dan mereka, kami tidak beriman kepadamu, ya, sampai kami melihat terpancar dari tanah mata air. Coba. Kami tidak akan beriman sampai kami melihat kamu bisa mendatangkan mata air. Nah, terpancar, tafjuru lana, terpancar untuk kami keluar dari tanah minal ard yambu'a, mata-mata air. Ya, apalagi kalau dulu, ya. Oke, kalau mungkin sekarang kita gampang dapat gali-gali 1 meter keluar air. Dulu orang dulu bagaimana caranya? Ya, sulit. Ya, apalagi mereka sangat berharga air itu. Baik. Nah, dinampakkan juga tidak beriman dengan hal tersebut. Ini permintaan. Ya, dalam ayat yang lain dalam surah Al-An'am ayat 111 kata Allah, walau annana nazzalna ilaihimul malaikata wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dan kalau seandainya kami turunkan kepada mereka malaikat, ini tanda. Maksudnya walaupun kami perlihatkan kepada mereka itu malaikat, kami turunkan, kami utus, kami izinkan, kami eh, nampakkan depan mata mereka, atau kami buat orang yang sudah meninggal berbicara di depan mereka. Ini kurang apa ini? Ya, kalau tiba-tiba orang yang meninggal langsung bicara, padahal mereka lihat bahwa orang meninggal itu sudah tidak bisa apa-apa. Tapi kalau Allah mengatakan kalau seandainya kami perlihatkan kepada mereka, tiba-tiba orang yang meninggal berbicara kepada mereka. Wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Bahkan kalau seandainya kami kumpulkan semua apa yang mereka minta, ya, kami beriman kepadamu kalau kami lihat ini, diberikan semuanya, kata Allah, mereka tidak akan pernah beriman. Ya, mereka tidak akan pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai pada akhir ayat. Itu jelas ya bahwa Allah Subhanahu wa taala walaupun menampakkan kepada mereka, mereka juga tidak akan beriman. Wa aidan juga idza tadabbarat al-iktirahatul lati, ya, idza tadabbartal iktirahatil lati ayyanuha lam tajidha fil haqiqati fi jinsil barahin. Wa inna ma hiya law furida ityanu takunu syabihatan bil ayatil ittirar allati la yanfa'ul imanu ma'aha. Masyaallah. Dan juga kata beliau, kalau engkau perhatikan, engkau teliti, ya, tadabburi ayat-ayat dalam Al-Qur'an, cari ayat-ayatnya, lihat iktirahat mereka, lihat permintaan-permintaan mereka, ya, yang mereka tentukan. Seperti tadi, wahai Muhammad, kami akan beriman kepadamu sampai kami melihat mata air. Bisa tidak kamu datangkan mata air? Ya, dan bukan cuma satu mereka minta, banyak mata air mereka minta. Ya, dan seterusnya dari permintaan-permintaan mereka ini, ya, kamu tidak akan pernah mendapatkan bahwa itu adalah dari jenis-jenis dari bukti-bukti yang Allah perlihatkan. Ya, maksudnya begini. Ketika Allah nampakkan juga, ya, itu berbeda dengan apa yang Allah nampakkan kepada Rasul yang tanpa ada permintaan. Paham? Biasanya yang Allah nampakkan kepada Rasul tanpa diminta, itu biasanya beriman orang untuk melihatnya. Tapi kalau yang seperti ini, yang diminta, ya, dimunculkan juga bukti itu, tidak ada manfaat bagi mereka. Paham maksudnya ya? Tidak ada manfaat bagi mereka. Walaupun semuanya dari sisi kejujuran Rasul ini bukti. Hanya biasanya yang diminta seperti itu dalam Al-Quran ya. Yang diminta seperti itu tiba-tiba dinampakkan oleh Allah. Tidak ada gunanya. Sama saja dinampakkan atau tidak. Berbeda ketika yang Allah nampakkan dari awal. Paham? Yang orang-orang belum beriman menjadi beriman. Ya. Yang orang-orang yang Allah sudah pilih bahwa mereka akan menjadi pengikut Nabi itu beriman, diperlihatkan tanda-tanda bukti nyata dari Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka meminta. Ini bermanfaat biasa. Tapi kalau yang seperti ini diminta, enggak ada. Bahkan dalam ayat hampir semua. Ya kan? Apa-apa yang mereka minta memang berbeda niatnya dari awal memang. Mereka meminta, memang tidak ada niat sama walaupun sedikit, ya, walaupun sedikit untuk beriman dengan itu. Jadi percuma. Makanya Syekh jelaskan sini itu, ya, bukan dari jenis bukti yang Allah perlihatkan kalau memang tidak diminta. Dalam artian hasilnya. Paham ya? Wa inna ma hiya law furida. Karena permintaan-permintaan mereka ini kalau seandainya juga didatangkan oleh Allah, ya, itu seperti ayat-ayat ittirar. Ya. Yang tidak bermanfaat kepada mereka iman. Ya. Dan Allah dengan hikmahnya, mungkin kita bertanya begini. Kalau Allah sudah tahu bahwa mereka tidak beriman, paham? Kenapa Allah nampakkan? Ya kan? Kalau Allah sudah tahu mereka juga tidak beriman, toh juga dinampakkan mereka tidak beriman, untuk apa Allah nampakkan? Jadi kita jawab dengan hikmah Allah, jelas banyak hikmahnya. Ya. Mungkin agar semakin menampakkan kedustaannya,
Ya. Dan kemudian yang kedua, semakin menambah keimanan orang yang sudah beriman dengan Rasul itu. Paham ya? Tapi kadang juga Allah tidak nampakkan. Taib. Wa yasiru syahadah. Nah, maka ketika Allah nampakkan itu menjadi apa? Bukti. Wa innamal imanun nafi' wal imanu bil ghaib. Nah, lihat. Karena kenapa Syekh seakan-akan itu dikatakan tidak ada manfaatnya bagi mereka? Karena yang Allah ingin lihat, perhatikan, yang Allah ingin nampakkan, yang Allah ingin dari manusia itu beriman dengan hal yang gaib. Paham maksudnya? Maksudnya kita orang beriman itu yang Allah inginkan adalah kita beriman hanya dengan semata-mata diutusnya Rasul. Hanya semata-mata dikhabarkan ada sorga, dikhabarkan ada neraka, dikhabarkan ada sisa kubur. Walaupun kita belum merasakannya, walaupun kita tidak diperlihatkan bukti nyata dari hal yang Allah khabarkan itu, yang Allah tuntun adalah, yang Allah tuntun untuk kita, yang Allah wajibkan untuk kita adalah mengimaninya. Itulah yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di awalnya, bahwa Al-Quran ini petunjuk bagi orang beriman, petunjuk bagi orang yang bertakwa, hudal lil muttaqin. Yang paling pertama Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya kan? Yang beriman dengan hal yang gaib, itu yang memang tidak pernah melihat sesuatu itu. Cukup dengan pengkhabaran dia beriman. Kenapa? Karena di sanalah nampak sami'na wa ta'na itu. Dengar, taat. Kan ya, lihat sami'na wa ta'na, bukan sami'na wa ra'ayna wa ta'na. Paham ya? Tidak dikatakan sami'na, kami dengar, kami lihat, kami beriman. Tidak. Tapi kami dengar, cukup dengan didengarkan. Kan perkara gaib tidak dilihat kan? Masa kita beriman dengan surga nanti lihat? Masa beriman dengan adanya siksa kubur nanti diperlihatkan, ada tersiksa orang dikuburkan baru beriman? Kalau begitu mana lagi hal beriman kepada yang gaib? Enggak gaib lagi, karena sudah lihat. Iya kan? Itu Allah ingin menguji keimanan kita kepada hal yang gaib. Iya, kenapa? Karena akal kan seperti itu. Iya, akal itu terlalu banyak penentangan kepada hal yang gaib. Kan begitu manusia kan? Banyak permintaannya, banyak mengeluhnya, namun nanti melihat ini ternyata tidak juga. Itu manusia. Iya. Supaya Allah Subhanahu wa taala mendidik kita menundukkan akal itu, menguasai akal itu, perbudak akal itu dengan hal yang gaib. Dari hal-hal yang dikhabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan, betul kan? Nanti lihat, itu kebiasaannya umat-umat terdahulu. Iya kan? Betul kan? Coba lihat dulu. Kan begitu kayaknya dia. Nabi Nuh begitu juga umatnya yang tidak beriman. Padahal memang tidak ada kemauan untuk beriman. Jelas ya? Baik, ini yang Syekh jelaskan. Kata beliau, innamal imanun nafi', tapi iman yang bermanfaat itu adalah iman kepada yang gaib. Dia lihat atau tidak? Iya. Makanya sebenarnya kita tidak dibebankan untuk mencari hikmah-hikmahnya apa, tidak. Kenapa hikmah sholat berjamaah? Makanya kebanyakan yang orang yang menemukan itu orang-orang yang memang yang dan subhanallah, Allah nampakkan ya, yang banyak menemukan itu ya, hal-hal yang itu orang kafir. Coba lihat. Ada hal yang bermanfaat dari dia, beriman dia. Ada yang kadang mungkin masuk Islam ya kan, tapi kadang kebanyakan juga tidak ada. Padahal buktinya tadi diperlihatkan itu sebenarnya. Ya. Tapi juga tidak beriman. Ya, tidak ada manfaat dari hal yang dia temukan. Ya. Makanya saya katakan, ya, bukti nyata itu yang jelas, burhan, ya, ketika bermanfaat bagi orang yang melihat. Itu dari sisi kita. Dari sisi Allah dan Rasulnya itu jelas, dua-duanya bukti. Paham? Dua-duanya bukti. Tapi dari sisi yang melihatnya, dia jadi burhan nyata, jadi bukti nyata ketika dia beriman. Oh, berarti itu ya. Tapi kalau yang bagi melihat juga tidak, berarti bukan bukti. Untuk kamu bukan bukti.
untuk dia ya, untuk orang yang tidak beriman, biar diperlihatkan semua. Sebab memang tidak ada keinginan untuk iman. Tidak ada keinginan untuk mengimaninya. Fakama annal mufrada fakama annahul munfaridu bil hukmi bainal ibad fi adyanihim wa hukukihim wa annahu la hukma illa hukmuhu wa anna man qala yambagi aw yajibu ay yakuna al hukmu kadza wa kadza fa huwa mutajarriun 'ala Allah. Sebagaimana Allah bersendirian dengan hukum. Maksudnya tidak ada yang mengkritik Allah, tidak ada yang berikan Allah masukan tentang hukumnya, tidak. Tidak ada yang ya bisa menawar ya apa yang Allah inginkan. Paham? Tidak ada yang bisa meminta. Para orang-orang yang mendustakan para rasul ya, dalam hal ini tidak bisa maksa Allah datangkan. Kalau tidak, kami tidak mau beriman. Berarti kan dia paksa kan? Paham maksudnya? Yang saya jelaskan. Sekarang orang-orang yang mendustakan rasul datangkan. Kalau kamu jujur, kami mau beriman. Kalau kamu datangkan. Sekarang kan dia paksa. Dan rasul juga ya manusia biasa. Tidak bisa juga menampakkan tanpa Allah berikan. Tidak bisa mereka nampakkan mukjizat itu semau mereka. Nah, kalau Allah bilang tidak bisa. Ya. Mereka juga tidak bisa memaksa Allah. Para rasul tidak bisa memaksa Allah. Ya Allah, mereka minta. Bisakah kau datangkan? Tidak bisa. Tidak bisa para rasul meminta itu. Ya. Dan para rasul tahu, ya, itu tidak membahayakan mereka ketika Allah tidak nampakkan kepada para rasul. Ketika diminta oleh kaumnya, para rasul yakin bahwa ini tidak akan membahayakan diri mereka. Karena kan mereka yakin akan kebenaran Allah. Ya. Mereka yakin akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah salah dalam memilih para rasul. Ya, mereka itu sofwah, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka orang-orang yang seperti ini ya, yang sepantasnya ini yang terbaik, ini hukum Allah sepantasnya, bukan ini. Ini orang-orang yang mutajari Allah, ini orang-orang yang lancang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mutawassibun ala hurumatillah wa ahkami, orang-orang yang melampaui hukum Allah dan ya batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika barahinu ahkamihi, demikian pula hujjah-hujjah, burhan, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, la yatawallaha illa huwa, tidak ada yang bisa menampakkannya dan tidak menampakkannya, tidak ada yang bisa mengaturnya. Nah, maksudnya mukjizat-mukjizat para rasul, bukti-bukti nyata akan kebenaran Allah, tidak ada yang bisa mengaturnya kecuali Allah. Makanya sekali lagi bahwa bukan berarti ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menampakkan permintaan mereka, tidak mengabulkan permintaan para pendusta-pendusta para rasul ini, bukan berarti para rasul itu bohong. Bukan berarti para rasul itu tidak disayang oleh Allah, tidak. Jelas ya? Dengan hikmah Allah tentunya. Itu lebih menunjukkan lagi bahwa tidak ada yang atur Allah di situ. Tidak ada yang bisa paksa Allah dan tidak ada yang bisa tawar-tawar Allah. Paham ya? Semua dengan hikmah dan keputusannya. Dan kita yakin bahwa semua keputusan Allah itu benar. Semua ketetapan Allah Subhanahu wa taala itu benar. Sebab Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim. Ya. Faman qitaraha syai'an min 'indihi faqad da'a musyarikatallah. Ya. Fi hukmihi wa munaza'atihi fit turuqil lati yahdi wa yurshidu biha ibadahu. Sebab siapa yang mengkritik Allah, menawar, meminta, mengatur, ya, sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maksudnya siapa yang mampu mengatur, meyakini bisa mengatur, menawar-nawar dan seterusnya, ya, maka kalau begitu dia sudah menganggap ada tandingan untuk Allah dalam hukumnya. Paham kan? Beda manusia. Kalau manusia menetapkan hukum, ya dia harus terima masukan, ya kan? Karena tidak ada yang sempurna dalam pendapatnya, selalu salah. Dan pendapat manusia, ya, ketika mereka sepakat beda kalau cuma satu orang. Makanya di sinilah ikhwan disyariatkan, diajarkan, bahkan diwajibkan, kata Allah, wasyawirhum fil amr, musyawarahkanlah dalam pendapat kalian. Dan itu sudah sebutkan kaidah sebelumnya, ya kan, dari kaidah syariat. Di sana ada siasat syariah, politik syar'i yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Ya.
Jadi tidak selamanya itu Kak, kalau dengarkan kata politik itu tercela, tidak. Ada politik syar'i, Islam ajarkan itu. Sebelum orang-orang itu ya kasat berpolitik syar'i, bagaimana mengatur negara, Al-Quran sudah ajar. Ya, Islam sudah mengajarkan itu satu syariah. Bagaimana berpolitik, mengatur negara yang besar. Ya, bagaimana mengatur ya skala kecil. Ya, daerah-daerah skala kecil. Ada tuntunannya. Di antaranya tentang musyawarah. Lihat ya, kenapa ada musyawarah? Iya, karena akal manusia lemah. Ya. Kuat mereka kalau bergabung menyatukan pikiran. 10-20 orang menyatukan pikiran. Kuat. Allah tidak. Paham ya? Allah tidak. Jadi makanya Syekh mengatakan di sini, siapa yang mengaku ya bahwa Allah itu butuh masukan, butuh bantuan, berarti dia telah meyakini adanya ya tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan hukum. Berarti ada temannya Allah dalam menetapkan hukum. Paham ya? Kata beliau ini ya sudah mengakui, sudah meyakini adanya tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam hukumnya ya, dan dalam menetapkan hukum. Iya. Dan ini dari petunjuk-petunjuk Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana ya menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala semata-mata yang menetapkan hukum itu. Allah berfirman, "Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi syai'un wa man qala sa'unzilu mithla ma anzalallah." Lihat. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapakah yang paling zalim? Maksudnya tidak ada orang yang kalah zalim ini. Siapa itu? Orang-orang yang mengada-ada atas nama Allah, kedustaan. Atau orang yang mengatakan diwahyukan kepada saya dan tidak diwahyukan kepadanya sesuatu. Saya yang diwahyukan, bukan dia. Paham? Atau orang yang mengatakan sa'unzila mithla ma anzalallah, akan diturunkan. Ya. Saya akan turunkan seperti apa yang Allah turunkan. Luar biasa ya, ada orang seperti ini. Kata Allah, tidak ada orang yang mengalahkan kezalimannya orang seperti ini. Maksudnya dia mengaku tandingan. Diri mereka tandingan Allah. Karena semua yang disebutkan di sini yang dia akui bisa, semua hak Allah. Paham? Hak Allah semuanya. Paham ya? Nah, di sinilah para ulama menjelaskan orang yang mengetahui perkara gaib itu lebih kafir daripada orang-orang musyrikin. Paham? Karena orang-orang musyrikin yang menyembah Allah dan menyembah juga selain Allah masih mengakui Allah itu ya sebagai sembahan. Masih istilahnya diri mereka masih di bawah. Tapi mengakui ada sembahan selain Allah. Tapi kalau orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, dia sudah sejajarkan dirinya dengan Allah karena dia ambil haknya Allah. Paham? Makanya kalau antum ditanya mana lebih musyrik, mana lebih kafir hukumnya, orang yang menyekutukan Allah dengan orang yang mengaku mengetahui perkara gaib. Ini jelas lebih besar. Paham? Karena orang yang beribadah kepada Allah dan menyekutukan Allah dengan yang lain ini masih akui bahwa dirinya hamba. Iya kan? Tapi kebatilannya menyerahkan hak Allah kepada selain Allah. Tapi orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, diambil haknya Allah. Berarti secara langsung dia menyetarakan dirinya dengan Allah. Berarti seakan-akan dialah tandingan itu. Kalau orang yang syirik, dia jadikan Allah ada tandingannya. Kalau ini tidak. Dirinya yang tandingan. Kenapa? Haknya Allah dia ambil. Kata Allah, wa indahu mafatihul ghaib. Di sisi Allah semua kunci-kunci yang gaib. Nah, dia mengaku tahu juga perkara gaib. Dukun-dukun. Makanya langsung dipenggal di eksekusi ya di zaman Umar. Ya. Bahkan Hafsah juga pernah mengatakan bahwa di zaman Umar bin Khattab ada penyidik perempuan juga dipenggal juga. Ya. Nah, itu hukuman bagi mereka. Ya. Karena dianggap keluar dari agama, itu jelas. Ya, itu dari pembatal-pembatal keislaman yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebutkan dalam Nawaqidul Islam, itu as-sihru. Ya, sihir. Taib.
Karena semuanya itu mengambil bagian dari hak Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini akhir dari kaidah yang ke-50 ya, yang Syekh jelaskan di sini bahwa kesimpulannya bukti-bukti dari Allah ada dua, ada yang Allah nampakkan langsung dan ada yang diminta oleh para pendusta yang mendustakan Rasul, dan semuanya itu ya ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dulu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Naktabi bihadzal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.